أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la tahsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jamaah kajian qabla iftar Masjid Ar-Rahmah, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kita sedanten kemudahan khususipun di bulan yang mulia ini, Syahrul Ramadan. Allah paringi kemudahan untuk bisa melanjutkan puasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban. Salah satu dari tanda ketaatan kita kepada Allah adalah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai sore ini kita sudah masuk di Ramadan yang ke-11. Insya Allah mau yang ke-12. Sudah masuk atau sudah lebih 1 hari dari sepertiga Ramadan kita. Nah, Bapak Ibu ingat memuliakan Allah, kinten-kinten sepertiga yang sudah kita lalui ini, apakah kita sudah maksimal Ramadan kita? Nah, kinten-kinten sampun maksimal apa dereng Bapak? Dereng. Ibu-ibu sampun menawi dereng, masih ada waktu 2
sepertiga Ramadan kita. Monggo kita sareng-sareng untuk memaksimalkan amal kita. Mugi-mugi sampai nanti di akhir Ramadan kita bisa kita tutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah akhir zaman, uswah kita, qudwah kita, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabat mulianya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah nanti kita melanjutkan kajian kita ya tentang bagaimana menjadi hamba yang hamba bukan penolongnya setan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana tentang seseorang yang bisa menjerumuskan seorang hamba ketika dalam kondisi bertaubat. Insya Allah kita akan bahas sebelum nanti kita cari solusinya agar kita tidak terjerat dalam golongan hamba yang menolong setan. Nah, insya Allah akan kita sampaikan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang musuh kita, setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Karena memang setan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai musuh yang paling abadi. Musuh yang paling abadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata untuk kita semua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak heran ketika bangsa setan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti yaumun yub'atsun, sampai manusia dibangkitkan. Maka setan ini akan selalu ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, iblis itu hidup di masa-masanya Nabi Adam alaihi salam. Iblis itu sudah pernah merasakan nikmatnya surga. Maka pengalamannya iblis itu luar biasa untuk menggoda manusia. Maka kalau kita sebagai hamba kemudian kita bisa terjerat dari talbisnya iblis, itu kemungkinan besar karena pengalamannya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ketika iblis itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ke bumi. Iblis diusir oleh Allah karena mengganggu, menggoda Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumin yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, qala rabbi, ya Tuhan kami, wahai Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka berikanlah tangguh kepada kami, kepadaku, kata iblis, ila yaumin yub'atsun, sampai pada waktu manusia itu dibangkitkan kembali. Berarti umurnya iblis itu luar biasa. Umur yang paling lama itu mungkin umurnya iblis. Tidak dijadikan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ketika diciptakan berada di surga, iblis tidak dimatikan oleh Allah. Sampai nanti ketika manusia dibangkitkan kembali. Maka iblis itu pasukannya banyak sekali. Qala fa innaka minal mundharin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkata, fa innaka minal mundharin. Maka sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis itu kemudian diberikan oleh Allah masa tangguh untuk tidak meninggal. Untuk tidak meninggal dunia. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Janjinya iblis adalah yaumun yub'atsun. Hari ketika manusia dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten ini. Dengan pengalaman hidupnya iblis itu, nanti yang ikut iblis lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Karena pengalamannya luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Tidak dijadikan mati oleh Allah. Dengan dibantu para setan itu, maka luar biasa. Kemudian qala rabbi bima ahwaitani la uzayyananna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajmain. Ya, maka kemudian iblis berkata, qala rabbi bima ahwaitani, ya Tuhan kami, Engkau bima ahwaitani, oleh sebab Engkau memutuskan kesesatan bagi iblis. Maka setelah iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuang ke bumi, Nabi Adam juga dibuang ke bumi pada waktu itu, diturunkan. Maka kemudian iblis itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang sesat. Menjadi makhluk yang sesat. Maka kata Allah di ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah, aduun mubin, musuh yang paling nyata, musuh yang paling menyesatkan itu iblis dan bangsanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat iblis itu sesat, kemudian iblis berjanji kepada Allah, la uzayyananna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in. Maka kata iblis, setelah mendapatkan predikat sesat itu, iblis mengatakan, aku berjanji akan menjadikan mereka manusia ini la uzayyananna lahum fil ardi, memandang baik semua apa yang dilakukan maupun apa yang dikatakan oleh iblis. Wah, janjinya iblis itu yang pertama. Maka iblis setiap kali perkataannya apapun
Bagaimana biar manusia itu suka, biar apa yang dikatakan iblis itu sesuatu yang indah. Nah, maka nggih, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang kalau kita nonton sirkus itu kan kadang sulap-sulap niku sesuatu yang apa? Tipu daya. You know what? Kan penipuan. Ya, kadang penipuan mata. Tapi itu dijadikan bagus sekali. Seakan-akan yang melihat itu merasa kagum. Itu baru dari tipu daya manusia yang bisa diakal-akali. Kalau iblis semuanya adalah tipu daya. Perkataannya dijadikan indah. Maka hati-hati. Ketika hal-hal yang indah tapi menyesatkan, itu adalah berasal dari bangsa-bangsa iblis. Wala aghwiyannahum ajmahi. Dan iblis yang kedua mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menyesatkan seluruh penduduk bumi semuanya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tugas iblis dan konco-konconya, para setan. Maka Bapak Ibu, kita tidak heran bagaimana ketika kita menjadi hamba itu untuk istiqomah itu kadang berat. Gini apa? Berat sekali. Ujiannya berat. Bukan cuma Bapak Ibu. Kadang kami dari asatid itu juga berat ujiannya. Ujiannya kadang mungkin lebih berat. Kadang ujian juga lebih berat. Tapi ujian yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu ujiannya lebih berat. Tidak seberat kaumnya. Kaumnya ini sudah ditangguhkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita menyerah di tengah jalan. Hati-hati. Karena Allah menjadikan ujian itu pasti kita bisa melalui. Tinggal bagaimana kita mau bersabar atau kita tidak bersabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian kita itu masih belum berat seperti ujian saudara-saudara kita yang ada mungkin di belahan timur. Atau mungkin ujian kita hari ini belum seberat ujian yang diberikan saudara-saudara kita yang tidak jauh dari kita, yang beberapa hari kemarin mengalami bencana di daerah Bekasi. Masya Allah, kalau lihat videonya itu mengerikan sekali. Ya. Air yang tumpah dari sungai itu deras kan, sampai mal-mal yang ada di Bekasi itu lantai satunya terendam semua. Nah, ini Bapak Ibu menawi badhe tumbas mobil-mobil bekas niku kathah niku. Sarung-sarung siap jual mobil bekas itu. Karena terendam banjir dan kemungkinan harganya miring-miring. Kemungkinan harganya miring. Tapi nggih bekas banjir. Masya Allah. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Kalau Allah sudah memberikan ujian dengan 5 ujian itu, wala nabluwannakum bi syai'in, yang pertama al khauf, rasa takut melihat air yang tumpah dari sungai, lari berhamburan, takut semuanya, takut jangan-jangan hari ini saya mati.
Pikirannya sudah begitu. Ujiannya tidak seberat kita. Alhamdulillah kita masih bisa duduk-duduk di masjid nunggu takjil, dengarkan tausiah sambil ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah. Al-khauf. Kemudian mereka juga merasakan al-ju', rasa lapar. Kelaparan. Didatangi Pak Menteri, didatangi Wakil Presiden. Akhirnya jadi viral. Bantuan suruh mobil dijauh, mau dibawa ke sini. Kita sudah bingung mau apa. Allah, males. Viral ibu-ibu ini kok. Presiden juga turun melihat bagaimana kondisi Bekasi. Puasa-puasa diberikan ujian oleh Allah lebih dibandingkan kita. Kelaparan. Al-ju', al-khauf wal-ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Kemudian kurang. Hilangnya orang-orang yang ada di dekat mereka. Hartanya banyak yang hilang. Bahkan bukan cuma harta, orang-orang yang mereka sayang, yang dekat dengan mereka juga hilang. Banyak yang meninggal dunia. Wassamarot, ya, dan buah-buahan, kenikmatan-kenikmatan. Kalau sudah diuji seperti itu, masya Allah. Kadang hal-hal yang kita rasa nikmat hari ini diberikan mereka itu, ya Allah. Wabasyiris sabirin. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah sampaikan di akhir ayat, kabarkan gembira, berikan kabar mereka dengan kabar gembira pada orang-orang yang masih bersabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ujian yang berat. Ujian yang berat. Dan hari ini alhamdulillah ujiannya tidak seberat kita. Ya, semoga saudara-saudara kita yang ada di Bekasi diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dan juga peringatan. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Innama yuridu syaitan." Sesungguhnya para setan itu menginginkan ayyuki ambainakumul adawata wal baghdha. Para setan itu menginginkan menimbulkan permusuhan dan juga kebencian kepada siapa? Kepada kita umat Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan heran ketika umat Islam hari ini itu diadu domba oleh musuh-musuh umat Islam. Banyak yang tidak suka, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan orang-orang munafik. Antar ormas dibenturkan, gara-garanya sepele. Gara-gara nopo? Oh, antara kunut subuh dan tidak kunut subuh. Padahal yang salah bukan yang kunut, yang salah orang yang tidak sholat. Tidak sholat subuh kok malah, ya, kunut salah, tidak kunut, itu enggak. Ya seperti itu. Ada perbedaan antara penetapan tanggal puasa. Alhamdulillah kita semuanya bareng-bareng tahun ini. Insya Allah Syawalnya juga bareng-bareng. Insya Allah. Semuanya ada ilmunya. Tidak mungkin tidak ada ilmunya. Ada panduan-panduannya. Yang mengadu domba siapa? Asyaiton. Baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia mengadu domba agar umat Islam ini selalu ribut, selalu bermusuhan, selalu saling membenci. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam lanjutan ayatnya, fil khamri wal maisir. Allah mengancam dan memberikan peringatan ya tentang bagaimana
orang-orang yang menimbulkan permusuhan dan kebencian ini dimulai dengan dua hal, al-khamr wal maisir, minum-minuman keras, dan juga al-maisir, perjudian. Ini bahaya. Dua hal ini bahaya, bisa menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Wa yasuddakum an dzikrillah. Khamr dan maisir ini juga bisa menyebabkan kita terhalang-halangi dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah khamr wal maisir, insya Allah nggak ingat sama Allah. Insya Allah nggak ingat sama Allah. Wa anis sholat, begitu juga sholatnya. Begitu juga sholatnya. Ustaz, itu kok ada ya yang sholat tapi juga masih main judi? Wah, ini kadang nggih wonten. Kemarin yang kejadian di Skorjo itu ternyata begitu. Yang ketika menggantung itu ternyata juga awalnya dia rajin sholat, tapi ternyata terjerat judi online. Sampai bapaknya itu dipanggil ke Polsek atau ke Polres untuk mengklarifikasi, karena dari pagi kok tidak pulang. Ternyata bapaknya datang masuk ke toko, sudah ada jenazahnya tergantung. Kemudian diturunkan. Nah, bapaknya kemudian karena takut malu membuat kasus seakan-akan ada orang yang masuk, ada pembunuhan. Nah, kemudian bapaknya diminta klarifikasi sampai dipanggil. Karena kalau di undang-undang itu termasuk kasus palsu. Tapi insya Allah, alhamdulillah, kata saya sudah dibebaskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal ini bahaya. Kalau memang ada hal yang seperti itu, ada yang rajin sholat tapi masih al-khamr wal maisir, nah itu yang salah bukan sholatnya. Karena memang kadang ada. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, fahal antum muntahun, masyaallah. Maka apakah kalian semua mau berhenti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Orang-orang yang sudah terbiasa maisir wal khamr ini. Karena ini dua-duanya bisa menjadikan seseorang itu terus-terusan, tidak bisa terputus. Sulit untuk keluar dari godaan-godaan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kaulah itu pernah ngobrol dengan teman yang ada di Jogja. Ada sekolahan di pondok, suatu pondok di Muhammadiyah. Nah, itu kita sharing pernah suatu ketika. Ada seorang santri usia masih SMP. Masih SMP, Bapak Ibu. Nah, ketika liburan itu anak ini sering didatangi temannya. Temannya sebelum mondok. Temannya ternyata usianya ada yang SMP, ada yang usia SMA, bahkan ada yang sudah tidak sekolah. Singkat cerita, ternyata mohon maaf, anak ini terjangkit dalam peredaran narkoba di Jogja. Ya. Anak ini bukan pemakai, tapi pengedar. Tidak pakai anak ini, tapi pengedar. Bapaknya sebenarnya sudah tahu. Maka kemudian dimasukkan ke pesantren di Jogja. Ternyata ketika liburan selalu didatangi. Keluar dari jaringan ini ternyata sulit sekali. Sampai-sampai bapaknya ini bingung. Baru kemudian orang tuanya mengalah. Semua keluarganya, aset yang ada di situ
rumah-rumahnya semuanya dijual, hijrah, pindah ke daerah Jawa Timur, pindah di daerah Jawa Timur. Nah, kamu sharing-sharing dengan salah seorang teman kepala sekolah, dia sekolah di pondok di pesantren Muhammadiyah di daerah Yogyakarta. Itu sampai seperti itu, berat sekali. Karena kalau sudah masuk di jaringan khamr wal maisir, untuk keluar itu memang sulit sekali. Ini Bapak Ibu ikan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran. Setan itu yang dijanjikan, yang selalu membisikkan manusia, yang dibisikkan kepada manusia itu yang pertama adalah al-faqra. Faqra niku napa? Kefakiran. Kefakiran niku napa? Kekurangan. Padahal Allah sudah berikan kecukupan. Allah tidak pernah memberikan kekurangan. Allah berikan kecukupan bagi hamba. Tapi karena setan itu selalu membisikkan kepada kefakiran, kekurangan, maka sampai-sampai nggih ngapunten. Sudah korupsi 192 triliun dikasih kurang terus. Ngoplos pertama kali pertalite kurang terus. Pasti kurang terus. Maka koruptornya seperti itu. Mau berapapun yang ia ambil, pasti ia merasa kurang. Padahal, masya Allah, sudah punya kebun binatang, zoo, punya perusahaan, punya kerjasama dengan tambang. Nah, seperti itu kan duit semua. Tapi kenapa masih kurang? Nah itu, karena apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan yang kedua, setan itu selalu menyuruh kita untuk berbuat fahsya, kemaksiatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Masyaallah. Di ayat ini Allah sampaikan, sampai-sampai Allah begini. Kalau kamu mau maksiat apapun, Allah sampaikan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kamu masih mau tobat, Allah masih terima. Seakan-akan begini. Sebesar kemaksiatan apapun, Allah akan kedua tangan mengulurkan tangannya. Saya terima tobatnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang berbuat kemaksiatan ini, yang terjerumus dalam dosa-dosa, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma ampuan, Allah juga sampaikan fadlnya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang hamba yang terjerumus kemudian bertobat, Allah ampuni, Allah naikkan derajatnya, Allah berikan karunia-Nya. Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak maha pengampun, maha rahman, maha rahim, seperti itu. Tapi mohon maaf, karena kita sebagai hamba itu kadang terlalu terlena dengan kemaksiatan kita. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam gangguan-gangguan, godaan setan, sesegera mungkin kita kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana agar kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa jauh dari godaan-godaan setan. Kami ambilkan dari sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati. Bersegeralah kalian mendekat kepadaku. Bersegeralah kalian mendekat untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, kalau kita sudah kenceng ibadahnya sama Allah, Allah akan karuniakan dengan dua hal. Yang pertama, amla'u qalbaka ghina. Akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Allah paringi hati kita dengan kekayaan-kekayaan. Kalau hati ini sudah kaya, Pak, insya Allah hati ini tidak akan merasakan kefakiran, tidak akan merasakan kesusahan, karena sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amla'u yadaika rizqan, dan aku karuniakan, aku penuhi hatimu, aku penuhi yadaika, kedua tanganmu, rizqan, dengan rizki. Insyaallah Allah kayakan hati kita, kemudian rizki Allah penuhi, maka ya kita tinggal mengistiqomahkan. Sudah nggak butuh apapun. Begitu sebaliknya, ya ibna Adam, Allah sampaikan, wahai anak Adam, la tuba'idni, jangan kalian jauh-jauh dariku, kata Allah. Jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amla'u qalbaka suhlan, akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan yang tidak pernah menghasilkan apapun, kesibukan yang kita sibuk tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Wa amla'u yadaika faqran, dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kefakiran. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya. Ya, syukur. Dalam hadis qudsinya Allah sampaikan bagaimana agar kita berusaha untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah kayakan hati kita, itu tidak ada rasa apapun, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada riya, tidak ada penyakit-penyakit hati apapun, yang semua itu bersumber dari gangguan-gangguan setan. Ya. Itu. Ya. Bukan hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memenuhi kedua tangan kita dengan rezekinya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mangke bukane sampai 6 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang mirip Allah juga menyampaikan yang diriwayatkan oleh Nasr bin Ali Al-Jahdami. Hadatsana Abdullah bin Dawud an Imran bin Zaidah an abihi an Abi Khalid
An Abi Hurairah qala wa la'alamu ila qad rafa'ahu qala yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, ya, dekatlah kamu, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinnan, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Ya. Wa asyaddu faqraka, dan niscaya akan aku tutupi kemiskinan. Ya. Kemudian Allah sampaikan, wa in lam taf'al mala'tu sadraka subulan. Kalau engkau tidak mengamalkan, tidak dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mala'tu sadraka subulan, maka akan aku penuhi dadamu dengan kesibukan-kesibukan. Walam asyaddu faqraka, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi, ya, Allah tidak akan menutupi kemiskinan atau kefakiran kamu. Hadis ini mirip dengan hadis yang tadi kami sampaikan dan masih berkaitan walaupun secara matan agak berbeda, yang satu qalbun, yang satu sadrun, tapi hakikatnya sadrun dengan qalbun dalam bahasa Arab hampir mirip maknanya. Kadang dalam hadis begitu, ada hal yang mirip-mirip tapi dijadikan referensi dan bisa diambil hikmahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita ada di bulan yang baik, di bulan Ramadan, bulan momentum untuk perubahan kita, bulan untuk berjuang istiqomah dalam amal. Momentum ini sangat luar biasa. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan ini bisa istiqomah amal kita sampai nanti di akhir Ramadan kita semuanya diberikan kebaikan amal yang maksimal dan diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bila salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.